Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Dalam raker dengan Komisi 3 DPR, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memaparkan sejumlah fakta terkait tewasnya Brigadir Yosua, termasuk pengakuan Irjen Verdi Sambo yang telah memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 3 Agustus dengan pasal awal 338, junto pasal 55 dan 56, namun kemudian kita terapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56. Kemudian tanggal 4 Agustus, Irsus melaporkan hasil pemeriksaan internal terhadap temuan tim Sus Polri terkait didapatnya perbuatan personil yang menghambat proses penyidikan dan telah ditetapkan 25 orang terduga pelanggar yang tidak profesional dalam penanganan olah TKP. Pada saat penanganan awal, pada saat proses penyidikan, termasuk upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa kasus, dan menghalangi proses penegakan hukum atau yang biasa dikenal dengan obstruction of justice. Irsus merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kode etik dan mutasi jabatan bersifat demosi terhadap para pelanggar. Tanggal 4 Agustus, 10 orang kita mutasi ke Polri, mutasi yang bersifat demosi, di mana diantaranya adalah Kadif Propam, Karopaminal, Karoprovos, Sesropaminal, Kaden A, Wakaden B, serta kita ganti dengan pejabat baru. Alhamdulillah, setelah terjadinya pergantian mutasi, diisi dengan para pejabat baru, maka hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan oleh penyidik mulai berkurang. Penyidikan semakin berjalan lancar dan membuahkan hasil serta titik terang. Tanggal 5 Agustus, Richard ditetapkan tersangka atas laporan dari pengacara almarhum Joshua. Yang bersangkutan saat itu menyampaikan perubahan terkait dengan pengakuan sebelumnya. Saat itu, Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat almarhum Joshua terkapar, bersimbah darah, Saudara FS berdiri di depan dan memegang senjata lalu diserahkan pada Saudara Richard. Saat itu, tim Sus melapor kepada saya dan saya minta untuk menghadapkan Saudara Richard secara langsung. Kita tanyakan kenapa yang bersangkutan merubah. Ternyata pada saat itu Saudara Richard mendapatkan janji dari Saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Sehingga kemudian atas dasar tersebut Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Dan ini juga yang kemudian merubah semua informasi awal dan keterangan yang diberikan pada saat itu. Richard minta disiapkan pengacara baru serta tidak mau dipertemukan dengan Saudara FS. Berangkat dari keterangan Saudara Richard, saat itu juga kami meminta salah satu anggota tim Sus pada saat itu, Kadif Tip, untuk menjemput Saudara FS. Di saat awal, FS masih belum mengakui, masih bertahan dengan keterangan awal. Dan berdasarkan keterangan Saudara Richard, akhirnya tim Sus memutuskan untuk melakukan penempatan khusus di Makobrimob Polri. Kemudian tanggal 6 Agustus, Saudara Richard menyampaikan ingin
membuat dan menjelaskan peristiwa yang terjadi secara lebih terang benderang. Richard kemudian menuliskan keterangannya secara tertulis, di mana di situ menjelaskan secara urut mulai dari Magelang sampai dengan TKP Duren 3 dan mengakui bahwa dirinya menembak saudara Joshua atas perintah dari saudara FS. Keterangan tersebut tentunya kita tuangkan di dalam BAP dan saat itu juga saudara Richard meminta perlindungan ke LPSK untuk menjadi justice kolaborator. Tanggal 7, saudara Richard mengakui perbuatannya, kemudian saudara Riki dan saudara Kuat juga ditetapkan tersangka. Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap. Berdasarkan pengakuan dari 3 tersangka tersebut, maka saudara FS akhirnya mengakui segala perbuatannya. 9 Agustus 2022 kami umumkan penetapan saudara FS sebagai tersangka penembakan terhadap almarhum J, di mana pada saat itu dilakukan oleh saudara Richard atas perintah saudara Ferdi Sambo. Kemudian saudara FS membuat skenario dan merekayasa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Brigadir Richard. Kemudian yang bersangkutan juga menembak ke dinding atau ke tembok berkali-kali seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak. Kapolri menjelaskan mengenai teka-teki hilangnya CCTV di lokasi kejadian. Personel Biro Paminal Divisi Propam Polri disebut menjadi pihak yang bertanggung jawab. Berdasarkan laporan pemeriksaan yang telah dilakukan Tisus, maka didapatkan fakta-fakta dengan memperhatikan persesuaian alat bukti, bahwa kronologis awal yang disampaikan bahwa terjadi pelecehan dan tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 adalah tidak benar. Terdapat upaya merekayasa TKP sehingga seolah terjadi tembak-menembak. Kemudian peristiwa penembakan yang terjadi di Duren 3 diduga dilakukan dengan perencanaan lebih dahulu oleh saudara FS di rumah Saguling yang diketahui oleh saudara PC dan saudara Richard. Demikian juga saudara PC diduga memberikan kesempatan terhadap peristiwa yang terjadi. Saudara Richard melakukan penembakan terhadap almarhum Joshua atas perintah saudara FS, di mana disaksikan oleh Riki, Kuat, Ma'ruf, dengan juga perannya untuk ikut membantu. Pasca penembakan, FS melakukan penembakan senjata HS milik saudara Joshua ke arah tembok. Kemudian motif saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Berdasarkan fakta, saat ini kami telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu saudara FS, saudara PC, saudara Richard, saudara Riki, Kuat Ma'ruf, dengan persangkaan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56, ancaman hukuman maksimal hukuman mati seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Saat ini tersangka PC menyampaikan surat sakit sehingga belum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Rencana minggu ini akan dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian terhadap 2 laporan polisi, yaitu LP 368A yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan percobaan pembunuhan dan LP 1630 7 tahun 2022 Polres Metro Jaksel terkait dengan perbuatan cabul dan ancaman kekerasan di Duren 3 saat ini telah dihentikan penyidikannya karena berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 12 Agustus 2022 tidak ditemukan peristiwa pidana.
Alhamdulillah tentunya berkat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, seluruh rekan-rekan mitra kerja yang ada di DPR RI, Kemenko Polhukam, Komnas, HAM, Kompolnas, Lembaga Pengawas Eksternal, Kejaksaan,